Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan persahabatan dari kami buat saudara-saudari semuanya. Berita terkini, terdapat ada 4 ilmuwan terkenal, tanpa basa-basi langsung bersyahadat masuk Islam. Mereka merasa senang atas penelitiannya, jawabannya semua terdapat dalam Al-Quran. Kita ketahui ilmuwan adalah orang yang kompeten di suatu bidang, ilmuwan identik dengan penelitiannya. Tak jarang penelitian-penelitian itu memberikan pengetahuan baru atau memberikan pencerahan kepada orang lain atau bahkan untuk penelitinya sendiri. Nah, bentuk pencerahan tersebut ternyata bisa membuat pikiran para ilmuwan takjub. Seperti dilansir dari salah satu channel YouTube, terdapat sejumlah ilmuwan yang telah meneliti beberapa kasus dan menemukan bahwa ternyata Al-Quran lebih dulu menyebutkan hal tersebut. Yang pertama John Dean. John Dean memeluk Islam bermula ketika ia memutuskan bekerja di Riyadh, Arab Saudi. Ia bekerja di industri kesehatan dan nutrisi. Bidang itu kebetulan sedang membutuhkan individu seperti dirinya. Mereka membutuhkan saya guna membangun industri mereka. Saya tahu, negara ini begitu kaya, banyak uang di sini. Kenang pria asal Amerika Serikat itu seperti dinukil on Islam. Ketika tiba di Riyadh, John sebelumnya tidak tahu banyak tentang Islam. Yang ia tahu, Saudi seperti negara Arab lainnya, kaya minyak, terlibat perang dan pertikaian. Ia sempat khawatir apakah pilihan ini yang terbaik baginya atau tidak. Dengan berbekal keyakinan tinggi, dan bermodalkan pemahaman tentang Islam, John memulai petualangnya di Jazirah Arab dengan satu tujuan, tidak terlibat dalam hal buruk, seperti di penjara. Setiap hari John membaca buku tentang Islam. Baginya, Islam merupakan hal yang asing meski ia berteman dengan penganut Hindu, Buddha, ateis atau Yahudi. Sekelebat membaca ada ketertarikan, maklum. Ia seorang peneliti biologi yang haus akan rasa ingin tahu. Memang, ketertarikan itu lebih kepada ilmu pengetahuan belum sampai menyentuh aspek spiritual. Saya memang pribadi yang gemar membaca hal yang menarik, semisal saja, Muhammad Ali, Bruce Lee. Kata dia, menurut Dean mendapati Al-Quran begitu sederhana bahasanya sehingga mudah dipahami. Ayat-ayatnya sangat mudah untuk diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ini sangat mengejutkannya. Sangat bertolak belakang dengan asumsinya bahwa Al-Quran sangat kaku dalam mengatur kehidupan umat muslim. Dean mendapat penjelasan dari seorang rekannya yang lain, bahwa agama Islam juga berfungsi seperti panduan hidup. Yang paling menyenangkan dalam Islam, menurut Dean, adalah perintah agama tersebut untuk membuktikan semua ayat-ayat Al-Quran jika mampu. Agama Islam juga menyarankan untuk terus belajar kepada pemeluknya. Dean bersyukur bisa bertemu orang-orang yang mampu membuka matanya bahwa yang dipercayainya selama ini tentang Islam ternyata salah, dan ketika dia mulai mempelajarinya, agama tersebut ternyata mudah dipahami dan masuk akal. Setelah menyadari hal tersebut, Dean mengungkapkan keinginannya untuk menjadi mualaf. Ditemani 2 rekannya, Dean mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua yaitu Maurice Bucaille, dikenal sebagai ilmuwan yang meneliti jasad Firaun. Ia merupakan ahli bedah asal Prancis yang lahir pada tanggal 19 Juli tahun 1920. Maurice Bucaille kemudian menjadi pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian tentang mumi. Hasil penelitian menemukan hal yang mengejutkan bahwa sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh mumi adalah petunjuk bahwa Firaun meninggal karena tenggelam. Jasadnya yang baru dikeluarkan dari laut kemudian segera dibalsem untuk diawetkan. Namun hal ini tetap mengganjal logika sang profesor. Bagaimana jasad mumi yang sudah tenggelam lama di dalam laut ini masih lebih baik kondisinya dibanding mumi-mumi lainnya? Hal tersebut mulai sesuai dengan penggambaran kematian Firaun di Al-Quran bahwa dia mati karena ditelan ombak. Bucaille kemudian merilis laporannya yang berjudul Les Momies des Pharaons et la Médecine, Mumi Firaun, sebuah penelitian medis modern. Ia lalu mendengar bahwa Al-Quran sebenarnya telah mengisahkan cerita tenggelamnya Firaun. Kabarnya, setelah mencari riwayat di berbagai kitab termasuk Taurat dan Injil, Bucaille beralih ke Islam. Ia menemui sejumlah ilmuwan autopsi muslim dan diberitahu mengenai salah satu ayat Al-Quran, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Surat Yunus ayat 92. Ayat tersebut telah menyentuh hati Bucaille hingga ia menjadi seorang mualaf. Yang ketiga, yaitu Profesor William Brown, penulis majalah tentang sains, Journal of Plant Molecular Biologist mengungkap hasil penelitian yang dilakukan tim ilmuwan Amerika Serikat. Tim meneliti suara halus yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia. Suara itu keluar dari tumbuhan dan peneliti merekamnya dengan alat perekam canggih. Dari alat perekam itu,
Getaran ultrasonik diubah menjadi gelombang elektrik optik yang dapat dipantau di monitor. Dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44. Peneliti Muslim lalu memberikan hadiah berupa mushaf Al-Quran dan terjemahannya kepada Profesor William, salah satu anggota tim peneliti Inggris. Pada suatu kesempatan, sang profesor mengatakan bahwa dalam hidupnya, ia belum pernah menemukan fenomena semacam ini, dan tidak ada seorang ilmuwan pun dari mereka yang melakukan pengkajian yang sanggup menafsirkan apa makna dari fenomena ini. Begitu pula tidak pernah ditemukan kejadian alam yang bisa menafsirinya. Akan tetapi, satu-satunya tafsir yang bisa kita temukan adalah dalam Al-Quran. Hal ini tidak memberikan pilihan lain buatku selain mengucapkan syahadatain, ungkap William. Yang keempat, yaitu Fidelma O'Leary. Fidelma merupakan ahli neurologi yang berasal dari negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Ia mendapatkan hidayah ketika meneliti saraf otak manusia. Saat ia melakukan penelitian, ia menemukan bahwa beberapa urat saraf di otak manusia tidak dimasuki oleh darah. Padahal, setiap inci otak manusia memerlukan suplai darah yang cukup untuk bisa berfungsi secara normal. Ia menemukan bahwa darah tidak akan memasuki urat saraf di dalam otak, kecuali ketika seseorang melakukan gerakan sujud dalam salat seperti yang dilakukan umat Muslim. Ini menunjukkan bahwa bila seseorang tidak melakukan salat, maka otak tidak dapat menerima darah yang cukup untuk bisa berfungsi secara normal. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya. Dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua. Dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.